Ini himbauan dari pemerintah untuk hidup akur, rukun, bergandengan tangan, saling menghormati, tanpa melihat warna kulit, suku, agama, dan bangsa manapun. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Pagi ini aku udah masak bubur ya teman-teman, karena majikan aku mau sarapan bubur. Jadi orang Cina kalau masak bubur tuh nggak yang halus banget kayak orang Indonesia tuh teman-teman. Cuman berasnya cuman pecah doang kayak gini tuh. Berasnya cuman pecah doang. Nah ini aku kasih sekelop kering sama pako. Pako itu nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, rasanya kayak kacang gitu. Liatin kotor banget. Ini tuh meja makan ya teman-teman. Selama 2 bulan aku di sini, pertama kalinya aku ngangkat itu yang di tengah-tengahnya itu, dan ternyata berat banget tuh. Ini kotor teman-teman. Udah berapa lama nggak pernah dibersihkan mungkin ya. Dan ini tuh berat banget. Tadi perutku sampai sakit ya. Mudah-mudahan aja peranakanku nggak melorot. Itu berat banget kayak ngangkat batu. Aku lap-lap aja mejanya ya. Nanti untuk mengembalikan yang tengah itu, nanti nunggu majikan laki-laki bangun, karena berat banget. Aku takut ya. Beneran tadi tuh peranakanku kayak melorot gitu loh. Perutku tuh sek gitu. Pas ngangkat ngangkat meja itu, karena kan aku tahan di perut aku gitu. Karena emang berat banget. Majikanku tuh belum pada bangun ya teman-teman. Jadi aku lagi nyari-nyari kerjaan, ini ngelap-ngelap kaca. Ya beginilah TKW ya. Kalau banyak kerjaan kesel, kalau nggak ada kerjaan dicari-cari. Jadi aku tuh bangun tuh jam 7 ya teman-teman. Kemudian aku mandi. Subuh udah bangun ya, udah sholat, tidur lagi karena nggak tahu mau ngapain kan. Nah terus jam 7 bangun, mandi lagi, terus beres-beresin kamar, sarapan. Nah jam 8 itu aku tuh mulai kerja. Majikan bangunnya tuh jam 10, jam 11. Jadi mereka bangun tuh aku udah selesai kerjaan gitu ya. Nah ini tuh nggak tiap hari ya teman-teman, pokoknya ya seniatnya aku aja lah. Ini kemarin kan datang tukang AC tuh ngebetulin AC. Nah tangannya tuh megang-megang kaca, jadi ada bekas tangan mereka. Jadi tadi aku lap, kemudian sekalian deh aku lap semuanya gitu. Dan nggak setiap hari, majikan juga nggak bakalan ngomong apa-apa ya. Ya aku kerja yang nggak dipuji, aku nggak kerja yang nggak disuruh gitu. Pokoknya punya majikan tuh alhamdulillah gitu ya, nggak pernah komplain. Nah udah dipasang lagi nih teman-teman sama majikan laki-laki aku, karena aku takut kalau aku yang masang ya, takut pecah karena ini tuh berat banget ya. Ini kalau mau makan ininya tuh disampingin ke situ. Ya aku mau ke pasar nih teman-teman. Majikanku malam ini mau makan di rumah, tapi cuman mau makan bubur aja katanya. Mau makan bubur sama daging ikan itu. Jadi aku mau ke pasar, mau beli daging ikan dan beberapa sayuran. Nah, aku sudah sampai di pasar nih teman-teman. Inilah pasar Jordan ya teman-teman. Kalau bagi turis wisata asing, Jordan itu terkenal dengan pijat plus-plusnya ya. Nah, sudah sangat terkenal sekali. Kalau mau pijat, tinggal masuk aja di sini. Aku nggak tahu ya apa yang pijat laki-laki semua atau ada perempuan, aku juga nggak tahu ya. Namun kali ini aku ingin mengulas sedikit sisi lain dari Jordan selain yang negatifnya tadi pijat plus-plus. Di sini tuh sangat solid sekali ya, toleransinya tuh tinggi banget. Di sini tuh dari berbagai kebangsaan, berbagai suku hidup bareng di sini rukun. Ada suku India, ada suku Nepal, ada suku Bule, ada suku Melayu, ada suku Cina. Di sini tuh semuanya tinggal bareng, hidup bareng dalam satu kota ini gitu ya teman-teman. Lihatlah, ini tuh restoran halal ya. Restoran halal, dan ini tuh bersebelahan dengan restoran non halal ya teman-teman.
Dan ini juga butik India ya, butik baju India, baju sari, baju apa gitu. Maaf ya teman-teman, banyak orang lewat. Bersebelahan dengan butiknya orang Hong Kong ya, yang menjual pakaian Hong Kong. Dan mereka tuh akur-akur aja ya, tanpa ada persaingan atau perseteruan. Aku pakai jilbab pun belum pernah ada yang nanya atau negor atau keheranan. Itu bukti toleransi yang sangat tinggi di sini ya. Nah, ini warung Indonesia ya teman-teman, menyediakan produk-produk Indonesia, dan di sebelahnya itu warung Hong Kong ya teman-teman. Namun di sini juga menyediakan banyak produk-produk Indonesia seperti makanan, cemilan, bumbu-bumbu, termasuk barang basah seperti tempe. Mereka juga menyediakan ya teman-teman, dan harganya relatif lebih murah. Namun mereka bisa berjualan bersebelahan tanpa ada selisih paham ataupun perdebatan. Nah, ini restoran halal ya teman-teman, bersebelahan dengan restoran non halal, bahkan bersebelahan dengan tempat maksiat pijat plus-plus. Namun di sini tidak ada yang saling menjelekkan, apalagi demo seperti di Indonesia gitu, tidak ada ya teman-teman. Toleransinya itu begitu tinggi sekali, saling menghormati, hidup rukun, berdampingan masing-masing gitu ya. Dan menurutku ini wajib dicontoh ya, karena dosa setiap orang tuh ditanggung masing-masing, jadi kita nggak usah mengurusi dosa orang lain, yang penting nggak merugikan kita gitu ya. Selama orang itu tidak mengganggu kita, so what gitu ya. Itulah yang diterapkan di kota Jordan ini. Jadi di sini tuh dari penduduknya tuh beragam gitu ya. Ada yang orang bule, ada orang negro, ada orang India, Nepal, Cina, orang Hongkong asli, namun hidup bersebelahan dan rukun, ayem, damai, tentram gitu ya, tanpa ada permusuhan atau saling gunjing gitu, nggak ada ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau payung aku ini mengganggu pemandangan karena sedang hujan lebat ya. Ini tuh tengah-tengahnya kota Jordan ya, tempatnya kuliner. Jadi di sini ada restoran Hong Kong ya, kemudian restoran India, kemudian restoran Vietnam, Thailand, Filipina, di sini juga ada ya teman-teman. Nah, ini anak muda sedang makan sambil berdiri. Kalau di Indonesia ini sudah dikatain, cantik-cantik kok makannya berdiri. Di sini bebas ya teman-teman, nggak ada yang ngatain apapun. Salah satu bukti toleransi di Jordan sangat tinggi, lihatlah teman-teman. Ini subway digambar dengan perempuan dan laki-laki bergandengan. Dari pakaiannya teman-teman bisa lihat ini tuh dari berbagai suku ya. Ada yang pakai peci seperti muslim, pakai hijab, pakai jilbab, pakai cadar. Namun ada juga yang seperti pakai pakaian adat gitu, kayak India, kayak Pakistan gitu ya. Ini tuh simbol bahwa kita harus bergandengan tangan tanpa memandang suku apa gitu ya. Harus rukun, saling menghormati, saling menghargai. Nah, lihat. Ada yang pakai hijab tuh ya, bergandengan tangan, ini pakaian Cina. Kemudian ada yang kayak pakaian India gitu ya. Kita bisa menciptakan kedamaian, menciptakan hidup yang adem ayem, rukun gitu ya, dengan saling menghormati, saling menghargai, yaitu kesadaran untuk toleransi gitu ya. Lihat, bergandengan tangan antara Muslim dan Cina dan India. Masya Allah ya. Aku jarang sekali melewati ini karena lumayan capek, mending aku muter jalannya. Jadi itu tuh jembatan bawah tanah, jembatan penyeberangan, di atasnya tuh jalan raya besar. Inilah Hong Kong ya teman-teman, walaupun hujan tetap rame, nggak peduli musim panas, musim dingin ya, pagi, siang, sore, malam selalu rame. Dan pemerintahnya sudah sukses menerapkan cinta jalan kaki gitu sama warganya. Jadi di sini jalanan selalu rame dengan orang berjalan kaki. Kemudian jarang sekali kendaraan pribadi ya, ada satu dua, kebanyakannya di sini tuh bus gitu ya, dan busnya itu semuanya dikelola oleh pemerintah. Jadi biaya ongkosnya tuh
relatif murah gitu ya teman-teman. Bus itu bukan milik perorangan tapi dikelola oleh pemerintah, makanya bisa bayar pakai kartu atau pakai patadong gitu ya. Dan harganya tuh relatif sangat murah. Jadi orang-orang tuh lebih memilih naik bus ataupun naik kereta daripada naik mobil pribadi gitu ya, yang nanti parkirnya susah, kemudian harus bayar pajak, harus bayar parkir. Mending naik bus atau MTR. Di situ pemerintah sudah berhasil gitu ya menerapkan cinta naik kendaraan umum gitu. Kalau di Indonesia kan belum ya, masih kita lihat kota-kota besar tuh masih banyak sekali kendaraan pribadi gitu ya. Dan kendaraan umum tuh biasanya hanya dinaiki oleh orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Ini aku mau masuk ke MTR ya teman-teman, mau nyari wifi gratis untuk ngupload video, karena ternyata pakai iPhone itu kalau pakai data ngupload video tuh lama banget. Ya, begitulah sekilas cerita tentang toleransi di kota Jordan ini ya teman-teman. Bahkan ketika aku liburan, aku pernah melihat seorang bule, dia itu terkapar mabok, dalam kondisi mabok parah, dan dia tidur di kursi taman yang panjang itu. Dia itu dalam kondisi mabok parah, di bawahnya itu ada muntah-muntahannya dia, dan kemudian dia juga enggak sengaja memecahkan botol minuman yang barusan dia minum itu loh teman-teman. Nah, si satpam orang Hongkong itu datang membersihkan muntahannya itu ya, disapu, diguyur pakai air, kemudian botol pecahannya juga dibuang sama si satpam itu, disapu, dibuang tanpa sepatah kata pun ya. Kalau kejadiannya di daerah lain belum tentu diperlakukan seperti itu ya. Secara aku ini orang lokal loh, kamu tuh pendatang, ngapain kamu ngotorin tempat aku gitu, sana pergi. Mungkin kan gitu. Itu sapamnya tanpa sepatah kata pun membersihkan muntahan, kemudian beling-beling yang berserakan. Nah, kita sudah sampai di penghujung video nih teman-teman. Untuk kali ini videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang selalu support, yang selalu menonton. Terima kasih juga buat yang selalu menonton namun tidak pernah komen. Tidak apa-apa ya. Kalau teman-teman suka dengan video-video aku, silakan di-subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.